Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kiki Permana, saya kuliah di kampus STIE Wibawakarta Raharja Purwakarta. Saya semester 4 dan prodi saya manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan, yaitu pokok pembahasannya tentang pencatatan akuntansi persediaan metode periodik dan pencatatan akuntansi persediaan perpetual yang telah Bapak Paujan sampaikan di dalam channelnya, dan di sini saya akan menjelaskan kembali sesuai penjelasan saya sendiri. Untuk mengenai pencatatan akuntansi persediaan metode periodik dan pencatatan akuntansi persediaan perpetual. Sahabat-sahabat semuanya, langsung saja ke pembahasannya. Metode pencatatan persediaan atau metode periodik ya. Metode fisik atau disebut juga dengan metode periodik merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Metode periodik disusun dengan indikator penting untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP dari stock of name yang masih ada. Dengan metode ini, perusahaan akan memiliki data mengenai mutasi persediaan secara akurat dan sesuai dengan persediaan fisik di gudang. Umumnya perusahaan membuat laporan stok barang otomatis dengan menggunakan software akuntansi. Namun pada dasarnya setiap pembelian atas persediaan harus dicatat dalam rekening pembelian. Mutasi persediaan merupakan syarat wajib untuk mengetahui harga pokok penjualan atau HPP yang hanya dapat dihitung setelah persediaan akhir. Lalu di sini ada juga metode perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaan. Metode perpetual bisa juga disebut sebagai metode buku pembantu persediaan. Keunggulan dari metode ini adalah lebih mudah melakukan kontrol persediaan dan menentukan HPP dari produk-produk yang beragam. Akun-akun yang digunakan dalam pencatatan persediaan disajikan dalam beberapa kolom yang meliputi akun pembelian, sahabat-sahabat semuanya, atau penjualan dan saldo persediaan. Setiap perubahan yang terjadi akan diikuti dengan pencatatan dalam akun persediaan, sehingga jika terjadi perubahan, jumlah persediaan akan segera diketahui melalui kolom saldo. Selanjutnya masing-masing kolom akan dirinci lagi untuk menentukan kualitas dan harga yang diperolehnya. Penggunaan metode perpetual akan lebih memudahkan dalam menyusun neraca dan laporan laba rugi jangka pendek karena perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir tidak perlu lagi dilakukan. Dan di sini saya akan memberikan perbedaannya atau menjelaskan perbedaannya. Jika dibandingkan dengan metode fisik atau periodik, maka metode perpetual sangat optimal untuk mencatat persediaan. Karena apa? Karena dapat memudahkan dalam menyusun neraca dan laporan laba rugi. Selain itu,
Metode perpetual juga dapat digunakan untuk mengawasi setiap persediaan di dalam gudang dengan lebih akurat. Perbedaan perpetual dan periodik sebagai metode pencatatan persediaan sebenarnya pada cara menentukan harga pokok atau penjualan atau HPP. Dalam metode perpetual, nilai HPP yang diperoleh hanya untuk menunjukkan harga pokok atas produk yang dijual. Sementara dalam metode periodik memungkinkan kekurangan atau kelebihan atas persediaan akan tercampur dalam harga pokok penjualan atau HPP. Nah, metode pencatatan persediaan sangat penting untuk Anda terapkan, khususnya jika Anda menjalankan bisnis retail ya. Anda bisa menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut. Selain itu, yang tidak kalah penting untuk usaha Anda adalah software akuntansi untuk membuat neraca dan laporan keuangan dengan retail team. Bagaimana jika Anda adalah pembisnis yang sibuk sehingga tidak sempat membuat laporan keuangan? Nah, di sini jangan khawatir ya, sahabat-sahabat semuanya. Anda bisa menggunakan Harmoni Akuntansi Service, yaitu jasa pembuatan laporan keuangan dengan harga terjangkau yang dikerjakan oleh profesional yang berpengalaman di dalam bidang akuntansi. Oke, mungkin segitu dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton, khususnya untuk saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.